guys, perkenalkan nama saya Julian Putra Utama dari kelas 10 minggu 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas prakarya yang bertemakan cara merevisi yang baik dan benar. Nah, sebelum kita merevisi, ada kalanya kita memperhatikan tahap dalam merevisi. Nah, tahap merevisi itu ada 4. Itu kita harus melakukan persiapan, keamanan, terus yang ketiga perakitan, baru penanganan masalah jika ada suatu masalah atau kendala ya. Nah, pertama kita masuk ke persiapan. Persiapan itu ada alat dan bahan. Nah, alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam merevisi itu alatnya dulu ya. Alatnya itu yang pertama obeng plus minus, tang lancip, multimeter, pinset, dan satu lagi baut. Bukan satu lagi deh, baut. Yang kelima kan baut. Yang keenam satu lagi itu ada gelang anti statis bila diperlukan. Kebanyakan orang atau kebanyakan perakit PC yang seperti kita ini, orang biasa, hanya menggunakan obeng dan baut saja, pin plus minus dan baut saja, tidak menggunakan alat-alat lainnya. Nah, itu kan tadi baku alat. Sekarang bahannya, bahan-bahan yang diperlukan dalam merakit PC itu apa aja sih? Nah, bahan-bahan itu sebenarnya banyak ya. Kemarin PC, bahan-bahan ini dalam arti komponen merakit PC ya, banyak sebenarnya, tapi saya hanya menyediakan 9 bahan saja. Apa saja kayak itu? Nah, yang pertama itu motherboard, yang kedua itu prosesor, yang ketiga heatsink, yang keempat hard disk, yang kelima power, yang kelima memori atau RAM, kartu grafis atau VGA card, yang ketujuh power supply, yang ke-8 optical drive atau CD atau DVD drive atau ya itu, yang ke-9 casing. Nah, terus sesudah itu kita masuk ke keamanannya. Kita tahu bahwa di dalam merakit PC juga kita harus aman, atau kita harus memperhatikan keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja ini ada 4, yaitu kita jika memasang suatu komponen jangan berkeringat. Nah, dikhawatirkan jika kita berkeringat, keringat itu dapat merusak komponen tersebut. Nah, kedua, kita tidak boleh memegang kaki prosesor atau chipset ya, karena dikhawatirkan akan merusak komponen tersebut. Yang ketiga, jika kita memasang suatu komponen, kita harus pastikan power supply dalam keadaan mati. Jika tidak, kalau power supply dalam keadaan hidup, dikhawatirkan akan merusak komponen lain. Yang keempat, dan kita memasang komponen dalam rangkaian merakit PC, kita memasangnya harus dengan perlahan, jangan keras-keras. Jika keras-keras, dikhawatirkan akan merusak komponen tersebut, terutama hard disk, RAM, VGA. Seperti itu, harus dengan perlahan, jangan kencang-kencang. Nah, kan sudah dalam keamanan. Nah, sebelum kita masuk ke perakitan PC-nya, bagian komputernya, saya akan menjelaskan dulu 9 item tadi. Nah, yang pertama motherboard. Motherboard itu adalah papan induk atau papan rangkaian utama pada komputer.
Nah, motherboard ini berfungsi sebagai pusat pengolahan, ya kan? Nah, atau kepalanya komputer lah ya. Nah, di motherboard itu ada beberapa jenis motherboard. Ya, jenis motherboard itu ada 4. Motherboard AT, ATX, PTX, ITX. Nah, ini saya mengambil dari Google bilang seperti itu. Nah, kedua itu ada prosesor. Kalau tadi motherboard itu kepalanya komputer, sekarang kita ibaratkan prosesor ini adalah otak dari komputer. Kayak manusia aja, manusia punya kepala dan punya otak. Nah, ini seperti ini, ibaratkan motherboard dan prosesor. Nah, prosesor ini adalah berfungsi sebagai pengolah data. Ya, namanya juga otaknya komputer ya, sebagai pengolah data ya. Nah, prosesor juga memiliki jenis-jenis prosesor. Ada Intel, ARM, DDR, VIA, dan lain-lain. Nah, setelah prosesor ada yang namanya heatsink. Heatsink adalah kipas pendingin prosesor. Komponen heatsink ini diperlukan. Jika tidak ada heatsink, komputer tidak dapat bekerja dengan baik ya. Nah, ada 2 jenis heatsink menurut Google, yaitu heatsink casing sama heatsink fan. Saya juga nggak tahu apa bedanya ya. Nah, terus yang keempat itu ada yang namanya heatsink lagi kan, salah. Yang keempat itu hard disk. Nah, hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis, berfungsi sebagai penyimpan data. Untuk dapat meningkatkan kinerja komputer, hard disk akan menyimpan data seperti musik, gambar, video, dan lain-lain secara permanen. Nah, jenis-jenis hard disk ini ada 3 maksudnya, salah. Ada 3, yaitu apa saja? Yaitu pertama hard disk IDE atau SATA. Ini sangat familiar ya, IDE atau SATA. Nah, yang kelima sekarang ini ada yang namanya memori atau RAM. RAM atau random access memory adalah kebalikannya dari hard disk. Jika hard disk tadi menyimpan data sekunder, ini kayak RAM adalah penyimpan data primer yang sifatnya hanya sementara saja. Jika komputernya jika komputernya tiba-tiba mati, data yang ada dalam komputer yang tadi kita save akan hilang, kecuali dalam mode hibernate. Kalau mati dalam mode hibernate tidak akan hilang, tapi kalau dalam mode hibernate atau mati, misalnya kita lagi nyimpen di RAM kita terus mati lampu, itu hilang data-data yang kita save tadi. Nah, kebalik ini RAM ini termasuk kebalikannya dari hard disk ya. Nah, di sini ada jenis-jenis RAM juga. Ada memori SDRAM, memori DRAM, terus ada DDR SDRAM, ya gitulah ya. Nah, terus yang keenam ada yang namanya VGA card. VGA card itu pasti orang udah banyak kenal ya. Ini sangat familiar, apalagi di kalangan para gamers atau desainer. Karena ini cocok banget untuk mereka sangat
suka dengan benda ini. VGA itu adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk menerjemahkan keluaran komputer. Biasanya perangkat keras yang satu ini sangat dibutuhkan. Nah, karena kan untuk para gamer atau desainer. Nah, jenis-jenis VGA card yaitu ada VGA card ISA, VGA card PCI, VGA card AGP, dan VGA card PCI Express. Nah, kita sekarang lanjut masuk yang ketujuh. Komponen ketujuh adalah power supply. Power supply adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk meningkatkan dan mengalirkan listrik ke setiap bagian komputer. Nah, banyak orang yang sering bilang juga bahwa power supply ini adalah jantungnya komputer atau jantungnya PC. Karena jika tidak ada power supply, mustahil jika komputer bisa hidup atau berjalan dengan lancar. Kalau dihidupin aja nggak bisa, yang nggak mungkin bisa berjalan ya. Nah, jenis-jenis power supply. Power supply ini jenis-jenisnya saya nggak tahu kenapa kok sama ya sama motherboard tadi. Power supply A ada power supply AT, power supply BTX, ada ATX. Nah, itu dia. Terus yang ke-8 ada namanya optical drive atau CD atau DVD driver ya. Nah, adalah sebuah perangkat penyimpan berfungsi untuk menghubungkan data, perpindahan data, pembicaraan data atau penulisan data. Ada 3 kelompok angka yang digunakan untuk memberi info kecepatan transfer data. Contohnya 48 kali, 32 kali, dan 52 kali. 3 angka tersebut memiliki perbedaan kecepatan menulis mereka. Nah, yang ke-9 casing. Casing komputer adalah kotak atau rumah komponen untuk meletakkan motherboard, hard disk, dan komponen lainnya. Nah, fungsi casing ini banyak sekali. Yang pertama itu melindungi berbagai komponen. Yang kedua, terlindungi dari benturan fisik. Nah, casing ini bisa melindungi komponen lain dari benturan fisik ya, biar mereka nggak rusak. Terus bisa agar tidak berbising ya kan, tidak menimbulkan keberisikan. Jika tidak ada casing, komponen ini sangat berisik istilahnya. Jadi ada casing itu buat menghilangkan berisik lah ya jadinya. Nah, yang selanjutnya itu fungsinya agar terlihat bagus saja di dalam casing. Soalnya kalau tidak dimasukkan dalam suatu tempat, sebenarnya PC ini kalau dilihat itu sangat berantakan sekali, terutama penempatan kabelnya. Jadi ada casing ini untuk membuat terlihat lebih rapi atau lebih bagus saja. Nah, kita masuk ke langkah-langkah merakit PC. Ada 11 langkah. Langkah pertama, pasang prosesor ke motherboard dan perhatikan tipe soketnya. Jika kalian memasang prosesor, kalian harus memperhatikan tipe soketnya. Kalau kalian memasang prosesor, kalian harus perhatikan tipe soketnya dan setelah kalian perhatikan tipe soketnya, buka pengait yang ada di motherboard. Kan biasanya kan di motherboard itu pasti ada pengait kan. Kalian buka, terus kalian pencet ujung di tempat prosesor tersebut, terus kebuka, terus baru jika kalian ingin memasang prosesor tersebut, kalian harus memerhatikan segitiga yang ada di dalam dalam tempat prosesor. Biasanya perhatikan tanda segitiga yang ada di tempat prosesor ditaruh,
Nah, kalau kalian udah perhatikan semua itu, dan perhatikan juga tanda yang ada eh, dan perhatikan juga di prosesornya ada tanda segitiga yang berbeda. Nah, kalau kalian sudah ikuti itu, tinggal kalian pasang dan tutup kembali dan kaitkan kembali. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ilustrasi videonya. So, jadi gimana cara merakitnya? Yang pertama adalah pemasangan prosesor ke dalam motherboard. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan prosesor adalah tipe soketnya. Di sini saya menggunakan soket LGA 775. Yang pertama adalah kita buka dulu pengait dari prosesornya dan kemudian kita tarik ke atas. Seperti ini, kita tarik dan kita tekan ujung yang ini. Kita tekan ujung yang ini sampai besinya terangkat. Setelah terangkat, maka kita akan memperhatikan segitiga di pin prosesornya. Di sini tempat panduan kita untuk memasang sebuah prosesor. Nah, di sini di prosesor juga ada diberitahu bahwasannya di pin itu ada segitiganya juga. Nah, jadi cara pemasangannya kita harus samakan yang ada segitiganya di prosesor dan juga di motherboard. Kemudian kita pasang seperti ini. Jika sudah, di bagian ujung ini di kiri dan kanan itu ada seperti pembatasnya. Itu berfungsi untuk menjaga prosesor tidak goyang ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita tutup prosesornya seperti ini. Kita tutup prosesornya sama, kita tekan ke bawah. Ya, sudah ditutup dan kita pastikan itu kuat. Jika sudah, langkah kedua, pasang RAM ke motherboard. Nah, RAM ini adalah komponen sangat krusial. Jika kita ingin memasang RAM, kita harus memperhatikan bagian mana yang harus kita pasang, atas atau bawah. Jika kalian ingin memasang RAM, jangan kalian pegang yang kuning-kuning RAM itu, jangan. Karena kalau kalian pegang RAM-nya itu bisa tidak terbaca ya, datanya itu bisa tidak terbaca gitu ya. Nah, kalau memasang RAM juga itu tidak boleh keras-keras ya. Dan sama seperti komponen lainnya, kita dalam memasang RAM kita harus memperhatikan tipe dan garis pembatasnya. Di setiap tempat RAM itu ada garis pembatasnya, tergantung dia tipe apa, dan harus sama. Jika tidak ya tidak bisa. Next, langkah. Nah, jika kalian belum mengerti, ini ilustrasi videonya. Kemudian pemasangan memori RAM. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan memori RAM adalah pembatas dari RAM tersebut. Di sini saya menggunakan tipe DDR3, maka pembatasnya yang kanan lebih sedikit lebar daripada yang kiri. Pembatasnya ada di sini. Dan cara pemasangannya kita perhatikan juga di RAM-nya di mana pembatasnya juga. Lalu ketika kita sudah paskan RAM-nya, lalu kita bisa tekan RAM-nya ke bawah seperti ini. Kita tekan ke bawah sampai pengait di kiri dan kanannya itu menjepit si RAM tersebut. Nah, ini sudah kuat. Jika sudah seperti ini, pemasangan RAM pun sudah selesai. Langkah ketiga itu pasang partai CMOS. Nah, motherboard dengan memperhatikan kutub positif selalu berada di atas. Nah, jika kalian ingin memasang baterai CMOS itu ada plus dan minusnya, dan tempatnya juga ada plus dan minusnya. Jadi kalau kalian mau pasang, perhatikanlah tanda plusnya harus selalu ada berada di atas gini kan ya. Nah, kayak gitu. Kalau sudah, tinggal taruh saja. Nah, kalau kalian kurang paham, video ilustrasinya seperti ini. Kemudian pemasangan baterai CMOS. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan baterai CMOS adalah kutub positif ada di atas seperti ini. Nah, jika kalian sudah melihat ilustrasi videonya, mari kita masuk ke langkah keempat. Nah, langkah keempat itu pasang heatsink ke motherboard dengan cara perhatikan kunci-kuncinya.
Nah, jika kalian memasang casing, kalian letakkan dan jangan lupa kalian putar 90 derajat ke kiri. Dan jangan lupa kalian kunci dengan menggunakan obeng plus minus. Obeng minus apa plus minus? Obeng minus. Diputar ke kiri. Nah, jangan dengan baut dan obeng kan. Setelah itu sudah terpasang. Nah, terus kalian pasang soket atau colokan heatsinknya ke motherboard. Tinggal kalian colok dan harus perhatikan, jika kalian menyolok itu perhatikan tanda yang ada di komputer dan tanda yang ada di soket tersebut. Nah, untuk ilustrasi lebih jelasnya saya akan menampilkan video di sini. Dan kemudian setelah dikasih pasta, kita akan taruh ke motherboardnya, akan kita pasang dan kita masukkan pengaitnya ke dalam motherboardnya. Kita tekan ke dalam supaya pengaitnya bisa masuk. Kemudian kita putar menggunakan obeng yang ujungnya minus. Jadi kita putar ke arah kanan, semua ke arah kanan untuk mengunci agar pengaitnya tersebut bisa melekat ke motherboard. Kita akan kunci semuanya sampai benar-benar kipas pendingin prosesor ini bisa kuat melekat di motherboard. Ini sudah kuat dan tidak bakalan jatuh. Nah, selanjutnya adalah pemasangan soket kipasnya ke dalam motherboardnya. Ini caranya sama, kita harus perhatikan juga pembatas dari setiap soketnya. Kita pasang seperti ini. Ya, begini. Nah, jika kalian sudah melihat videonya, mari kita masuk ke langkah yang ke-5. Nah, yang kelima itu masukkan optical drive atau CD atau DVD driver ke dalam casing komputer sesuai tempatnya. Setelah itu kencangkan dengan baut dan juga obeng agar tidak copot. Nah, optical drive ini adalah komponen yang paling gampang dipasang ya. Gak gampang juga sih, biasa aja. Nah, kalau kalian sudah pasang kan, misalnya kalian pasang, masukin, dorong, terus kalian baut biar kencang, nggak copot. Nah, untuk ilustrasi lebih jelasnya, videonya seperti ini. Dan kemudian kali pos. Kemudian jadi kita baut dari ya, dah. Garisnya juga ya? Bisa ya? Kita lihat. Bautnya sudah ketemu. Oke, kita tinggal masukin ke sini. Gua beneran dia loh, dia bercanda tadi. Oke, masuk ke langkah yang ke-6. Nah, langkah yang ke-6 ini masukkan power supply ke dalam casing komputer sesuai tempatnya. Nah, tempat power supply ini paling gampang ditemui karena di ukurannya dia sendiri yang paling besar, beda dari yang lain. Nah, jika kalian sudah masukkan power supply ke dalam casing komputer, jangan lupa kalian kencangkan dengan baut dan obeng power supply tersebut. Nah, jika kalian belum paham, ilustrasi videonya seperti ini. Ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan memasang power supply. Kita bisa lihat di sini power supply-nya. Oke ya. Power supply itu akan diletakkan di sini. Oke, jadi seperti ini cara memasangnya. Udah flicker ya, caranya. Oke. Nah, seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini untuk membautnya. Ya, kita akan baut. Dan bautnya itu tipenya seperti yang agak aneh. Mana? Saya kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Dan kita akan masukkan.
Karena ini 4 doang, saya tidak skip ya. Lanjut. Mantap. Merakit komputer itu kita melakukan kreativitas ya, meningkatkan kreativitas kita. Soalnya ini seperti merakit mesin, seru loh. Harus banyak orang yang menyukai komputer dan harus bisa merakit. Emang iya bos? Ya iya lah, kan kita lagi curhat. Maaf nih ya. Yang bener. Bisa dikat? Nggak telat. Ya. Jika kalian sudah menonton videonya, mari kita lanjut ke langkah yang ketujuh. Pasang back panel ke dalam casing komputer dan dorong dia keluar agar tertempel. Nah, jika kalian belum mengerti apa yang saya omongkan, ini ilustrasi videonya. Selanjutnya kita akan memasang back panel ke dalam casing. Back panel ini tiap motherboard beda-beda. Nah, ini back panelnya kita pasang ke dalam casingnya. Caranya kita tekan, kita dorong back panelnya keluar supaya ketat. Terus langkah yang ke-8 itu masukkan motherboard ke dalam casing komputer. Lalu perhatikan posisi motherboard dengan back panel tersebut. Jika kalian memasang motherboard ke dalam casing, kan tadi kalian sudah memasang back panel tersebut, kan harus perhatikan posisi back panel sama dengan posisi motherboard yang kalian letakkan. Jangan sampai terbalik, karena tidak akan pas. Nah, jika sudah, kalau kalian belum mengerti, ini ilustrasi videonya. Iya motherboard, kita bisa memasangnya seperti ini. Nah, kita masukin. Ya, kita lihat ada bolongan di sini, kita cocokin dengan yang ada di sini. Sepertinya. Oke, percaya saja. Percayakan semua padaku. Selamat semua. Udah pastikan ini sama ya. Oke, seperti itu. Oke, dah. Dan kita tinggal baut saja. Seperti itu. Dan kita akan skip sampai selesai ya. Oke. Lanjut, langkah yang ke-9. Langkah yang ke-9 itu masukkan hard disk ke dalam casing. Nah, komputer. Perhatikan tempat hard disk diletakkan. Pastikan tempat yang cocok untuk meletakkan hard disk. Walaupun hard disk banyak tempat untuk meletakkannya, tapi kalian harus memastikan tempat mana yang paling cocok agar tidak terbelit kabel atau kabelnya mudah itu pasang. Nah, untuk ilustrasi lebih jelasnya videonya seperti ini. Mengalami kabelnya ini ya. Jadi kita pasang di sini ya. Oke. Kita cari seperti ini agar bisa dua, apalagi ini baut yang kita pasang ya. Oke, sekarang kita pasang lagi teman-teman disknya. Nah, di sini kita menggunakan ya teman-teman, ini adalah baut harddisknya. Baut harddisk itu memang bautnya itu besar ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, bukan yang seperti ini ya, yang berpayung. Kalau ini cocoknya pada motherboard dan pada CD-ROM. Kalau apalagi kalau misalnya lubang dari harddisk ini lumayan besar ya teman-teman ya. Jadi dia cocoknya, dia ukurannya itu di atas CD-ROM ya. Jadi besarnya itu di atas CD-ROM. Nah, ini kita pasang teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita pasang, jangan terlalu erat dulu teman-teman ya, jangan terlalu kencang dulu. Nanti kalau misalnya sudah seperti ini, kita atur lagi
agar ini lubangnya ini juga bisa terpasang ya. Oke, kita pasang lagi yang satunya. Oke, ini sudah dua baut yang terpasang ya. Jadi kita eratkan bautnya teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya sudah erat ya, kita berpindah ke sebelahnya lagi teman-teman ya. Sini. Nah, ini yang di sebelah harddisk ya, kita pasang satu saja karena kalau yang tadi itu kayaknya sudah cukup ya teman-teman, sudah sangat kuat. Ini tambah lagi yang di sebelahnya sini, tambah kuat sekali ya. Oke, sudah selesai teman. Jadi pemasangan harddisk pada. Nah, jika sudah, masuk ke langkah 10. Nah, langkah 10 itu pasang VGA ke motherboard. Dan pastikan posisi slot VGA sama dengan posisi slot motherboard. Pastikan arus listrik sudah dinonaktifkan atau dilepas. Nah, setelah itu lepaskan slot pengaman CPU. Nah, habis kalian lepaskan slot pengaman CPU, nah, dengan menggunakan obeng, terus kalian pasang VGA cardnya, terus pasang hingga bunyi klik. Nah, jika sudah, pengaman VGA-nya yang kalian lepas tadi. Nah, untuk ilustrasi lebih jelasnya seperti ini. Di sini kita menggunakan VGA card dengan slot PCI. Ini adalah slot PCI, ini penguncinya. Jangan sampai kita salah dengan slot yang lain. Maka kita pastikan dulu bahwa CPU ini tidak ada aliran listrik. Jadi kita matikan aliran listriknya. Tapi lampunya jangan dimatiin ya. Kalau dimatiin, ntar gimana kita bisa masang? Nggak kelihatan. Oke. Kita lepas dulu pengaman dari di belakang ini dengan menggunakan obeng. Kemudian kita masukkan pelan-pelan, jangan sampai, kita harus benar-benar pas di tempatnya. Nah, sampai terkunci, sampai terdengar bunyi klik. Kemudian untuk menambah kekuatan dari VGA ini, kita baut lagi di belakang, kita baut sehingga VGA-nya kuat, tidak goyang. Langkah ke-11 yang terakhir ini. Selanjutnya, yang tadi, jika kalian belum memasang kabel-kabel yang berantakan tadi, terus langkah terakhir ini adalah susun kabel yang berantakan tadi untuk menjadi lebih rapi. Nah, selesai deh. Sepertinya tahap terakhirnya adalah kita menyusun ini kabel-kabel yang ribet ini. Nah, yang terakhir, penanganan masalah. Jika kalian dalam memasang komputer ada kendala, langkah pertama adalah yang sering terjadi, komputer atau monitor tidak menyala. Kemungkinan disebabkan oleh switch atau kabel daya belum tersambung. Nah, yang kedua, card adapter yang tidak terdeteksi disebabkan oleh pemasangan card belum pas ke slot LED dari harddisk, floppy, atau CD menyala. Terus disebabkan kesalahan pemasangan kabel ke konektor, atau ada pin yang belum pas terhubung. Sekian, terima kasih dari saya Jun Putra Utama dari kelas X MIPA 2. Sekian, terima kasih. Sotiotu Namo Buddhaya.